Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minasy syama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan hidayah, diberikan kesehatan, diberikan berbagai macam nikmat yang banyak ya, sehingga kita bisa berada di hari Jumat ini, di Sehul Ayam, di rajanya hari, di hari rayanya mingguan daripada umat Islam. Di antara keutamaan hari Jumat adalah ketika kita menggunakan hari ini dengan betul-betul beribadah kepada Allah ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat khususnya dengan penuh kesungguhan ya, datangnya lebih awal, melaksanakan sunnah-sunnah Jumat juga seperti menggunting kuku, mencukur semua bulu ya, itu juga bagian dari sunnah, mengenakan minyak wangi, memakai baju yang terbaik yang kita miliki, kemudian diawali dengan mandi ya, mandi besar. Itu bagian-bagian sunnah Jumat yang bisa kita laksanakan. Kemudian mendengarkan khotib dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagwun, tidak ada disertai dengan ngobrol, main handphone dan segala macam, karena itu termasuk perkara yang membatalkan pahala daripada ibadah Jumat, sholat Jumat. Kalau ini sudah kita laksanakan, maka antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain itu bisa menjadi kafarat ya, bisa menjadi penghapus daripada semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Kemudian juga mengingatkan di hari Jumat ini ada satu waktu yang mustajabah ya, waktu ketika duduk di antara dua khutbah Jumat, jangan tidur ya. Jadi usahakan bangun dan berdoalah kepada Allah apa yang kita minta. Dan di akhir waktu Jumat, di sore hari, di hari Jumat itu juga ba'da asar, itu bisa menjadi waktu-waktu yang mustajabah, waktu yang dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, seringkali kita mendengar kata berkah, semoga berkah ya, itu seringkali diucapkan. Atau kalau ada yang ulang tahun ya, ini budaya barakallahu fiik ini, seringkali kita mendengar keberkahan atas engkau, atas kamu. Berkah itu secara bahasa dari kata birkah yang berarti sumur. Sumur itu kan ada air, air yang senantiasa mengalir terus, nggak habis-habisnya ya. Sumur dengan kategori seperti itu ya, seperti air jam-jam lah ya, yang nggak habis-habisnya, diambil berjuta-juta orang, bermiliar-miliar orang dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah tidak habis ya. Jadi dari kata birkah yang berarti sumur ya, jadi terus memberikan kebaikan kepada orang yang mengambilnya, orang yang meminumnya. Kemudian kalau secara istilahi ya, berkah itu bermakna ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi kebaikan yang terus bertambah ya, itu bermakna berkah. Yang sering kita dengar dalam aktivitas kita sehari-hari ya,
berkah itu seringkali kita ucapkan ketika mengucapkan salam. Ya, seperti tadi di rukun qauli salat. Salam yang pertama kan rukun qauli, rukun yang wajib gitu ya. Itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahan. Semoga keselamatan dan rahmat Allah juga keberkahan atas kamu. Ya, itu ketika kita mengucapkan salam, baik ketika kita masuk rumah. Nah, masuk rumah juga memang aturannya seperti itu ya. Kalau di surat An-Nisa kan dinyatakan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman yang disuruh di sini ya, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum kamu meminta izin wa tusallimu ala ahliha dan mengucapkan salam. Ya, jadi izin kemudian mengucapkan salam. Tapi biasanya kan kita mengucapkan salam aja ketika memasuki rumah. Ya, baik rumah kita maupun rumah orang lain ya tentunya. Kemudian ketika kita bertemu dengan saudara kita, itu juga mengucapkan salam ya. Jelang berpisah sebentar mengucapkan salam lagi. Kalau sesama dengan non-muslim nggak usah ya, nggak usah mengucapkan salam. Kalau misalkan ada di situ orang muslim, ada orang kafir, nah kita juga bisa mengucapkan salam. Karena di situ ada saudara kita sesama muslim. Nah, itu berkenaan dengan salam yang seringkali kita ucapkan dan di situ ada kata-kata keberkahan. Kemudian ketika proses pernikahan, barakallahu lakuma, ya, semoga keberkahan atas kalian berdua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Itu juga boleh. Itu ada kata-kata berkah. Ziyadatul khair ya, kebaikan yang banyak, kebaikan yang bertambah. Hadirin sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang berkah itu bukan hidup yang nggak pernah sakit juga ya. Bukan yang selamanya sehat, tapi juga pernah sakit. Tapi sakitnya bisa menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti sakitnya Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub kita tahu sakitnya luar biasa. Dan akhirnya menambah dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umur yang berkah itu bukan semata-mata umur yang panjang, tapi ada kalanya dia umurnya pendek, tapi keberkahannya luar biasa. Contoh kasus misalkan banyak ulama-ulama besar yang usianya pendek. Imam Syafi'i usianya itu pendek. Imam Nawawi yang pengarang kitab Riyadhus Shalihin, tapi sekarang namanya masih harum ya, berkah ilmunya. Berkah waktunya, subhanallah. Kemudian juga ilmu yang berkah itu bukan hanya semata-mata ilmu yang penuh dengan referensi, footnote-nya, keterangannya dari Fulan bin Fulan, bukan hanya semata-mata itu. Jadi ilmu yang berkah itu ilmu yang bisa menjadikan jalan untuk mendorong diamalkan, ya. Jadi ilmunya itu tidak hanya sebatas di lisan, di pengetahuan, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian juga tempat yang berkah, tanah yang berkah katakanlah ya, bukan hanya semata-mata penuh dengan pepohonan, ya, pemandangan yang indah, tapi bisa juga tanahnya tandus seperti Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, itu kan tanah yang berkah. Kondisinya tandus, panas, tapi Allah menghendaki keberkahan pada kedua wilayah tersebut. Ya. Dan anak-anak yang berkah itu bukan semata-mata anak-anak yang lucu, tapi anak-anak yang kelak bisa mendoakan kita. Ya, ketika kita tidak ada, ya. Ketika kita di dunia juga dia senantiasa mendoakan kita, orang tuanya.
apalagi ketika kita nanti sudah tiada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, itu diantaranya berbagai macam keberkahan yang seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi apa yang menjadi syarat pokok biar kita mendapatkan keberkahan? Ya, syarat pokoknya apa biar kita menjadi orang yang penuh dengan keberkahan? Itu syarat pokoknya itu di surat Al-A'raf dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minasyama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kata kuncinya itu ini. Seandainya satu negeri ini, seandainya satu lingkungan ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minasyama'i wal ardh, maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Jadi kata kuncinya adalah amanu wattaqau, baru kita akan mendapatkan keberkahan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa saling mengingatkan ya, bisa tergabung dengan komunitas masjid. Ini yang harus kita jaga ya, kita pelihara, kemudian kita terus tingkatkan, diimprove terus kebaikan ini ya, ditingkatkan terus kebaikan ini sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan keberkahan itu akan datang, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sisi kehidupan. Waktunya waktu berkah, ilmunya menjadi ilmu yang berkah, penghasilannya juga menjadi penghasilan yang berkah. Ya, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kata kuncinya amanu wattaqau, terus ya meningkatkan iman kita kepada Allah, kemudian juga meningkatkan ketakwaan. Berawal dari keimanan, apabila itu dilaksanakan secara istiqomah, maka akan menjadi ketakwaan. Karena takwa itu prinsipnya adalah al-haub, berhati-hati, takut kita terhadap kemampuan kita, katakanlah tidak bisa melaksanakan perintah Allah dan kita mengerjakan larangan Allah. Jadi kekhawatiran kita, takwa itu kekhawatiran kita karena kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah atau malah mengerjakan larangan Allah. Alhamdulillah. Jadi berhati-hati terhadap semua perintah Allah dan mana yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa ya. Dan ini kita latih riyadhah setiap hari sehingga maut menjemput kepada kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.